Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar saudara? Luar biasa, tambah dahsyat dan diberkati ya. Jadi kalau saya tanya, apa kabar? Jawabnya luar biasa, dahsyat, diberkati. Apa kabar saudara? Dahsyat, diberkati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadilah sesuai dengan iman dan perkataan kita, bahwa di dalam Yesus kabar kita selalu luar biasa dan diberkati, karena Yesus yang hebat itu ada di dalam kita. Puji Tuhan, saya sungguh berterima kasih dapat kesempatan untuk berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga besar BIWC ya, dan berkenan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada pengurus BIWC dan semua yang ada di sini. Puji Tuhan. Baik, langsung saja mari kita lihat bersama-sama ayat yang Tuhan taruh di hati saya untuk diseringkan malam ini. Buka di dalam Injil Lukas pasal 1. Injil Lukas pasal 1, kita baca bersama ayatnya yang ke-14. Haleluya, haleluya. Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-17. Saya akan baca buat kita semua ya. Dan ia di sini Yohanes Pembaptis ya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya kasih tema firman Tuhan malam hari ini, umat yang layak bagi Tuhan. Maka pertanyaan terbesar buat semua kita yang ada di sini malam ini adalah, apakah kita sudah layak? Dan saya kira berbicara tentang kelayakan tidak ada hubungannya dengan jemaat, tidak ada hubungannya dengan gelar pendeta, hamba Tuhan, pelayan, tidak ada. Semua kita harus memastikan diri layak di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, secara konteks ayat ini merupakan pelayanan dari Yohanes Pembaptis untuk membuka jalan bagi masuknya Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Injil Lukas pasal 1 ayat 17 ini merupakan penggenapan dari Maleakhi pasal 4 ayat 6. Jadi saudara bisa bayangkan, Maleakhi bernubuat itu 400 tahun sebelum Lukas ini, dan 400 tahun kemudian nubuat yang disampaikan oleh Nabi Maleakhi benar-benar digenapi. Dan itu membuktikan bahwa memang Alkitab kita adalah firman Tuhan. Jangan pernah ragu tentang hal itu ya. Alkitab adalah kebenaran dan Alkitab adalah firman Tuhan. Katakan amin. Kemudian dikatakan Yohanes Pembaptis muncul dengan spirit Elia. Apa maksudnya dia tampil dengan spirit Nabi Elia? Nah, kalau kita belajar tentang pelayanan dari Nabi Elia, kita bisa banyak menemukan hal-hal yang luar biasa, perkara-perkara rohani yang hebat. Tapi kalau saya mau simpulkan tentang Nabi Elia, yang pertama yang tercermin dari Nabi Elia adalah ketaatannya. Coba bilang ketaatannya. Bayangkan, pernah suatu ketika Nabi Elia melakukan misi yang sangat-sangat beresiko, di mana dia disuruh Tuhan pergi menghadap Raja Israel ketika itu bernama Ahab untuk bernubuat. Ada risiko besar di sana, tetapi Nabi Elia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Meskipun Bapak Ibu,
setelah Nabi Elia menyampaikan message kepada Raja Ahab, wow, Raja Ahab marah, Raja Ahab tersinggung. Ini yang saya suka bilang, kalau ada orang dengar firman Tuhan tersinggung atau marah, dia berarti bestinya Ahab. Ada bestinya Ahab di sini? Haleluya. Saya berharap kita semua orang-orang yang mau terima firman Tuhan apapun itu, yang namanya kebenaran pasti memerdekakan. Tapi singkat kata, Raja Ahab marah, tersinggung, bahkan dia mencari Nabi Elia untuk dihukum, bahkan untuk dibunuh. Akhirnya Nabi Elia datang kepada Tuhan, bertanya, Tuhan, kengken Tuhan, bagaimana Tuhan? Saya sudah sampaikan pesan Tuhan, tapi Ahab justru marah, tersinggung, dan sekarang dia lagi cari saya. Tuhan bilang, sudah, kamu tidak usah lawan, mendingan kamu menghindar, mengalah untuk menang. Kamu pergi sembunyi di sungai Kerit. Pergilah Nabi Elia di sungai Kerit. Setelah beberapa lama, air di sungai Kerit kering. Elia tanya lagi, Tuhan, saya mau kemana sekarang? Tuhan suruh lagi, sudah, kamu pergi ke Sarfat. Ada seorang janda yang saya sudah siapkan untuk memelihara engkau di sana. Elia pergi lagi. Jadi bicara tentang spirit Elia, saya melihat itu bicara tentang ketaatan. Kemudian yang kedua, bicara tentang Nabi Elia, itu adalah keberanian menegakkan kebenaran. Bayangkan, dikisahkan di dalam 1 Raja-Raja pasal 18, pernah suatu ketika seorang diri Nabi Elia berhadapan dengan 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. Seorang diri Nabi Elia ada di sana, tapi dia tidak takut, dia tidak gentar. Dia berhadapan dengan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera itu. Dan kita semua tahu ending dari cerita itu. Nabi Elia menang. Kenapa Nabi Elia menang? Karena ada Tuhan bersama dengan Nabi Elia. Dan percayalah, Tuhan yang bersama dengan Nabi Elia, yang memberikan kemenangan kepada Nabi Elia, Tuhan yang sama ada di sini malam ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang sama itu. Haleluya, haleluya. Jadi bicara tentang spirit Elia, saya melihat dua hal itu, ketaatan dan keberanian menegakkan kebenaran. Kemudian saya kembali kepada tema menyiapkan umat yang layak. Kenapa sih harus layak? Saudara dengar, saya punya analogi begini. Kalau kita mau melamar di sebuah perusahaan yang bonafit, perusahaan yang besar, di sana ada seleksi ketat, tidak sembarangan masuk. Karena orang yang bisa masuk ke perusahaan itu adalah orang-orang yang memenuhi kualifikasi tentunya. Atau misalnya saya kasih contoh Freeport, katakanlah di Timika, orang masuk kerja di sana tidak sembarangan, ada seleksi yang sangat ketat supaya memang ketika dia diterima, dia memang memenuhi syarat. Begitupun misalnya kalau kita masuk polisi, kalau kita masuk tentara. Saya punya banyak orang yang saya kenal yang berkali-kali melamar jadi polisi tapi tidak keterima. Begitupun masuk tentara, susah sekali. Kenapa? Karena memang untuk memasuki instansi atau lembaga yang bernama Polri ataupun TNI, itu ada seleksi ketat. Tidak sembarangan orang bisa masuk. Nah saudara, saya mau katakan begini, masuk polisi saja ada seleksi ketat, masuk TNI saja ada seleksi ketat, apalagi mau masuk di Yerusalem baru. Harus ada kelayakan dari setiap kita. Dan itulah pelayanan dari Yohanes Pembaptis, menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih kita harus layak? Layak dalam konteks apa? Saya ingin mau bilang begini,
kita semua harus menjadi orang-orang yang layak menyandang gelar anak-anak Allah. Halo, kita semua anak-anak Allah. Nggak ada yang bilang amin. Ini kan berita gembira, dan ini status yang paling bermartabat dan terhormat bagi setiap kita. Kita dilahirkan sebagai anak-anak Allah, dan sebagai anak Allah tentu kita akan punya privilege yang luar biasa. Tetapi pertanyaan saya, sudahkah kita layak jadi anak Allah, menyandang gelar yang tidak main-main? Termasuk orang percaya dikatakan orang-orang kudus. Sehingga pertanyaannya, sudahkah kita layak disebut orang kudus? Tentu saudara yang bisa menjawab itu. Sudahkah layak saudara disebut orang kudus? Sudahkah layak saudara menyambut kedatangan Kristus yang kedua? Sudahkah layak saudara menikah dengan Kristus ketika dia datang nanti? Itu pertanyaan besar, dan menurut saya harus dijawab. Haleluya, haleluya. Lalu saya masuk pada poin saya. Seperti apa kriteria orang yang layak bagi Tuhan itu? Coba tampilkan sekali lagi Lukas pasal 1 ayat 17. Dikatakan begini, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Kasih tahu sebelah saudara dulu, bilang kamu harus jadi layak. Haleluya, haleluya. Nah, seperti apa orang yang layak di mata Tuhan? Perhatikan, ini standarnya Tuhan ya. Sebab bisa saja mungkin ada orang yang layak di pemandangan manusia, tapi belum tentu layak di hadapan Tuhan. Belum tentu layak sesuai standar Alkitab. Nah, kalau kita perhatikan Lukas pasal 1:17, kita akan temukan di situ bahwa dikatakan, dan ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan itu sama juga dengan hati ibu-ibu berbalik kepada anak-anaknya, dan sebaliknya hati anak-anak kepada ibu-ibu kepada bapak-bapak. Tapi karena Alkitab kita itu kan ada prinsip patriarki, jadi kebanyakan yang dicatat itu yang laki-laki, tapi sebetulnya sama. Membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak sama juga dengan membuat hati ibu-ibu berbalik kepada anak-anaknya, dan sebaliknya. Dan ini bicara tentang pemulihan keluarga. Ya, jadi sesuai dengan ayat itu, yang dimaksudkan dengan umat yang layak bagi Allah adalah mereka yang keluarganya pulih di hadapan Allah. Kenapa ini menjadi yang utama? Dan kenapa ini menjadi yang penting? Karena dengar baik, Allah sendiri sangat respect dan sangat menghormati keluarga. Saya punya data bagaimana Allah begitu menghormati dan menghargai keluarga. Misalnya saja, Alkitab Perjanjian Lama bisa disimpulkan dimulai dengan keluarga dan diakhiri juga dengan keluarga. Sebab di Kejadian pasal 1, setelah Allah menciptakan alam raya, Allah ciptakan manusia, dan Allah langsung ciptakan keluarga. Dan keluarga pertama yang Allah ciptakan itu adalah yang suami bernama Adam, si istri bernama Hawa. Allah yang membentuk itu, Allah yang menciptakan itu. Kemudian saudara datang di kitab terakhir Perjanjian Lama, fatsal terakhir dan ayat terakhir, maka saudara akan temukan Maleakhi 4 ayat 6 yang bicara tentang keluarga. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, dan sebaliknya tentu. Lalu coba kita masuk Perjanjian Baru. Perjanjian Baru dimulai dengan Injil Matius. Dan coba saudara buka lembaran pertama Injil Matius. Saudara akan temukan di situ
silsilah Yesus Kristus. Dan bicara tentang silsilah itu juga bicara tentang keluarga. Meskipun saya seringkali katakan bahwa kalau kita belajar bibliologi, Injil pertama yang ditulis bukanlah Injil Matius. Tapi banyak para pakar teolog menyatakan Injil pertama yang ditulis itu adalah Markus. Tetapi pertanyaan saya, kenapa Injil Matius yang ada di depan? Lagi pula lembaran pertama itu bicara tentang silsilah. Saya melihat bahwa Allah menaruh respek terhadap keluarga. Lalu saudara datang di kitab Wahyu bahwa dijelaskan sebelum kita memasuki milenium 1000 tahun damai, harus ada pernikahan dulu, gereja dengan Kristus, dan itu juga bicara tentang keluarga. Jadi tidak heran ketika Injil Lukas menulis tentang Lukas pasal 1:17 tentang umat yang layak adalah mereka yang keluarganya sudah pulih di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan yang kedua, kenapa keluarga penting? Kenapa keluarga menjadi yang utama? Karena dengar baik. Keluarga itu satu-satunya lembaga yang Allah bentuk untuk memproduksi generasi ilahi. Tidak ada lembaga yang lain yang bisa memproduksi generasi ilahi. Ingat Bapak Ibu, Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dan hendaklah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak di darat. Lalu ayat 27 dikatakan Allah memberkati mereka dan ada mandat beranak cuculah. Saya suka bilang begini Bapak Ibu, dengar baik. Allah dalam kemahakuasaannya bisa saja dia membuat begitu banyak orang yang serupa dan segambar dengan dia. Bisa, dia maha kuasa. Tapi Allah tidak lakukan itu. Kenapa? Allah mau multiplikasi gambar Allah bagi dunia itu terjadi di dalam keluarga. Coba tampilkan Maliaki pasal 2 ayat 15. Maliaki pasal 2 ayat 15. Dikatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Maliaki. Saya tunggu supaya kita simak ayat ini ya. Sebab bagi saya ayat ini sangat penting ya. Maliaki 2 ayat 15. Ya, itu dia. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Tentu saja kita semua tahu kesatuan yang dimaksudkan oleh Maliaki 2:15 adalah pernikahan. Bahwa yang namanya pernikahan itu berarti menjadi satu. Sebab dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 24 bukan? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan bapaknya dan ibunya dan akan bersatu dengan istrinya dan mereka menjadi satu daging. Jadi kesatuan di situ bicara tentang pernikahan. Bilang pernikahan. Lalu dikatakan, apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Alkitab sendiri yang menjawab, keturunan ilahi. Itu sebabnya keluarga menjadi penting pulih, karena keluarga dipercaya oleh Tuhan untuk melahirkan generasi ilahi. Itu sebabnya sekali lagi menjadi yang utama dan menjadi nomor satu, bahwa umat-umat yang layak bagi Tuhan adalah umat yang keluarganya pulih. Itulah sebabnya juga kalau Bapak Ibu mau cek mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia ada di dalam dunia ini, dicatat oleh Injil Yohanes pasal 2, itu terjadi di sebuah acara sakral namanya pernikahan. Apakah itu kebetulan? Saya percaya itu tidak kebetulan. Itu memang sudah didesain sejak di kekekalan, bahwa ketika Yesus harus jadi manusia, ada kesepakatan antara Bapa, Putra dan Roh Kudus
bahwa mujizat pertama yang harus dia lakukan terjadi di sebuah acara yang namanya pernikahan. Dan itu sekali lagi mengindikasikan keluarga pernikahan itu sangat-sangat penting. Dan mohon maaf kalau saya mau bilang, celakalah kita yang tidak menghormati keluarga kita sendiri. Tuhan saja begitu menghormati keluarga. Tuhan saja begitu respect dengan keluarga. Dan mohon maaf sekali lagi saya mau katakan, terkutuklah, celakalah kita kalau kita tidak menghargai keluarga kita. Memang saudara, kalau kita mau belajar tentang Yohanes pasal 2 tentang mujizat air menjadi anggur, itu memang cara Allah untuk memulihkan keluarga. Artinya begini Bapak Ibu, dengar baik, bahwa pemulihan keluarga sudah disediakan oleh Allah bagi kita. Karena keluarga yang Allah bentuk pertama di Eden, mereka pada akhirnya taat kepada kuasa gelap. Tetapi oleh Yesus keluarga dipulihkan. Sehingga sebetulnya begini Bapak Ibu, tidak lagi ada alasan untuk kita mau berkata keluarga saya sudah tidak bisa dipulihkan. Dengar, Yesus datang untuk memulihkan keluarga. Dan izinkan Yesus merestorasi keluargamu malam ini. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Saya tidak tahu dengan saudara, mungkin saja ada di antara saudara yang datang, suami istri lagi konflik, suami istri lagi ada masalah, atau orang tua anak lagi berkonflik. Tapi dengar baik, izinkan Yesus memulihkan keluargamu malam ini, supaya engkau jadi umat yang layak bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua, umat yang layak itu, kalau kita kembali kepada Lukas pasal 1:17 bilang begini. Saya baca ulang ya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Itu yang saya bilang pemulihan keluarga. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Itu poin saya yang kedua, bahwa umat yang layak adalah umat yang hatinya tadinya dikuasai oleh pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran durhaka, dan berbalik menjadi pikiran-pikiran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Apa ini? Ini saya menyebutnya pertobatan. Coba bilang pertobatan. Ya, inilah kriteria umat yang layak bagi Tuhan, adalah umat yang hidup dalam pertobatan. Saudara jangan bilang saudara tidak perlu bertobat. Sebab saya sering kali katakan, saya dapati belum ada satupun manusia di bawah kolong langit ini yang kebal dengan dosa. Artinya kita semua rata-rata beda-beda tipis, Betty. Kita masih sering melakukan pelanggaran. Kita masih sering menyakiti hati Tuhan. Kita masih sering membuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi dengar baik, dengar baik. Malam ini bagi saya yang lebih penting adalah mau tidak kita bertobat di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu yang lebih penting. Untuk kita tidak lagi kembali kepada masa lalu dan melihat dosa orang lain ataupun mungkin dosa kita sendiri. Tapi bagaimana malam ini kita mau bangkit dan kita mau bertobat, meninggalkan semua dosa dan hidup baru di dalam Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang layak. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengar baik, dosa selalu menghasilkan yang buruk, tetapi pertobatan melahirkan mujizat. Mari, saya punya beberapa contoh Alkitab tentang dosa melahirkan kemalangan, tetapi pertobatan melahirkan mujizat. Saya harap tampilkan cepat ya. Coba lihat Yoel pasal 1 ayat 4. Dikatakan begini. Yoel pasal 1 ayat 4. Apa yang ditinggalkan belalang pengerim telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Saudara, ini adalah situasi kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan yang dialami oleh bangsa Israel. Saudara dengar baik, bangsa Israel itu bangsa pilihan Allah.
Tetapi meskipun mereka bangsa pilihan Allah, Allah tidak segan-segan memberikan penalti ketika mereka hidup di dalam dosa. Saudara tahu, Yoel pasal 1 ayat 4 ini hukuman Tuhan bagi mereka. Dan bagi saya ini sangat-sangat mengerikan. Kenapa? Karena coba saudara lihat bagaimana panen mereka gagal total. Gandum, anggur, dan semua sayur-sayuran mereka gagal. Kenapa? Karena ada belalang pengerip yang datang memakan tumbuh-tumbuhan mereka. Tapi dengar begini ya. Puji Tuhan, meskipun belalang pengerip itu rakus-rakus, tapi rupanya masih ada sisa. Dan bangsa Israel mungkin masih bisa bernafas lega. Oh ya, masih ada sisa. Tiba-tiba saudara, datang belalang yang kedua yang disebut belalang pindahan. Maka yang ditinggalkan oleh belalang pengerip dihabisi oleh belalang pindahan. Tetapi serakus-rakusnya belalang pindahan masih juga ada yang tertinggal. Dan mungkin bangsa Israel masih lega lagi, masih ada. Tiba-tiba datang belalang yang ketiga, namanya belalang pelompat. Ini lebih rakus lagi Bapak Ibu. Habis. Tapi masih ada astungkaranya, masih ada alhamdulillahnya, masih ada puji Tuhannya. Meskipun belalang pelompat rakus, tapi masih ada sisa. Orang Israel masih bilang, oh kita masih bisa breakfast, kita mungkin masih bisa panen sedikit. Tapi tiba-tiba datang belalang keempat. Dan saudara tahu apa nama belalang keempat? Pelahap. You know pelahap? Jadi banyak yang memperkirakan belalang pelahap ini semua dia hantam. Sak daun-daunnya, kulit-kulitnya, bahkan batang-batangnya pun mereka habisi. Ini yang saya katakan, kondisi yang begitu memprihatinkan yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka dilanda resesi yang luar biasa. Tapi puji Tuhan, mereka menyadari bahwa ada yang salah dan mereka mau datang kepada Tuhan. Coba lihat pertobatan mereka. Mereka bertobat Bapak Ibu. Ada di Yoel pasal 2 ayat 12 dan 13. Saya langsung baca saja supaya saya tidak terlalu lama di sini ya. Yoel 2 ayat 12 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Kalau kita berbalik kepada Tuhan, Alkitab bilang Allah kita pengasih dan penyayang. Saya suka bilang begini, Allah saya dan saudara, Allah yang tidak tegaan. Memang Dia tidak bisa kompromi dengan dosa. Memang Allah kita karena kekudusannya, Dia tidak bisa mentolerir dosa. Tapi ketika Dia lihat kita berbalik kepada Dia, kita mau bertobat dan kita mau tinggalkan semua dosa-dosa kita, Allah langsung jatuh hati. Haleluya. Buatlah Allah jatuh hati dengan engkau malam ini dengan pertobatanmu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan mari kita lihat hasilnya. Mari kita lihat hasilnya. Haleluya, haleluya. Yoel pasal 2 ayat 19. Dikatakan begini ayat 19. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya. Wow, lihat. Sampai Tuhan bersumpah, sesungguhnya. Saudara dengar, Tuhan itu kan maha kuasa. Dan semua yang keluar dari mulutnya kebenaran. Artinya Tuhan sebetulnya tidak usah pakai sesungguhnya. Tapi dalam konteks ini Tuhan masih pakai kata sesungguhnya. Ini berarti sangat serius. Lihat ayat 19. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Apa ini? Mujizat, mujizat.
keajaiban, pemenuhan kebutuhan. Ketika ada pertobatan, maka Allah kirim gandum, kirim berkat, kirim minyak, dan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi sekali lagi, bukan masalah kita jatuh, bukan masalah dosa, tapi bagi saya masalahnya adalah mau ndak kita bertobat, mau ndak kita datang kepada Tuhan, mau ndak kita sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, mau ndak kita tinggalkan semua pelanggaran, semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyambut kita. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Satu contoh lagi, bahwa dosa melahirkan kemalangan, tapi pertobatan menghasilkan mujizat. Tentang Yunus, suatu ketika Tuhan suruh Yunus pergi ke Nineve untuk memberitakan Injil di sana, sebab di sana ada banyak praktek-praktek dosa. Yunus engge-engge, Yunus bilang oke, tapi ternyata oke-nya Yunus tidak pergi ke Nineve, tapi dia pergi ke Tarsis. Dan banyak orang hari ini seperti Yunus, engge-engge tapi tidak dilakukan, engge-engge tapi yang dilakukan berbeda dengan yang diperintahkan. Adakah teman-teman Yunus di sini? Yunus diperintahkan ke Nineve, memang dia bilang siap Tuhan 86, sontoloyo ternyata dia pergi ke Tarsis. Dan apa yang terjadi? Alkitab berkata, kapal yang ditumpangi Yunus tiba-tiba dihantam oleh badai dan gelombang. Sampai-sampai kapten kapal itu bilang, kayaknya ini jarang terjadi. Di wilayah ini biasanya kalau jam-jam segini, lautnya teduh. Kok bisa ada ombak yang ganas begini? Lalu kapten kapal ini penasaran, ada apa sebetulnya? Dia jalan-jalan. Tiba-tiba di bagian bawah kapal dia ketemu seorang pria yang lagi tidur. Lalu dia panggil teman-temannya, coba lihat di bagian bawah kapal kok ada laki-laki lagi tidur. Sementara orang-orang di atas sudah ketakutan, sudah kepanikan. Jangan-jangan karena dia kapal kita dilanda oleh badai ini. Akhirnya mereka cabut undi. Dan benar saudara, undinya itu memang menunjukkan Yunuslah yang mengakibatkan mereka sedang dihantam oleh badai. Dan singkat kata, mau tidak mau, yang satu ini harus dibereskan, dibuang ke laut. Lalu Alkitab bilang, dimakan oleh ikan yang besar. Bukan dimakan, ditelan. Jadi saudara, dengar baik, dosa melahirkan kemalangan. Tetapi yang ajaib, tampilkan Yunus pasal 2 ayat 1. Tahukah saudara bahwa ini bentuk pertobatan Nabi Yunus? Yunus 2 ayat 1. Dikatakan begini. Datanglah firman Tuhan, 2 ayat 1 ya, sorry. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Saudara tahu? Ini bentuk pertobatan Yunus. Kenapa? Karena kalau saudara pelajari doa Yunus di pasal 2 ini, itu sudah hari yang ketiga. Berarti Yunus hari pertama dan hari kedua sudah begitu tersiksa dan tidak tahu harus berbuat apa, sampai di hari yang ketiga di pasal 2 dia mengaku bahwa dia salah. Itu sebabnya dia berdoa. Dan mari kita lihat bunyi dari doa Yunus. Ada banyak sebetulnya, tapi fokus saja di ayat 9. Tampilkan Yunus 2 ayat 9. Ini doa Yunus ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunatsarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara, ada 3 bentuk konkret pertobatan Yunus di ayat ini. Yang pertama, bahwa kemungkinan besar sebelum di titik itu Yunus terus mengeluh, Yunus terus komplain, Yunus terus menyalahkan Tuhan dan menyalahkan orang-orang yang melemparkan dia ke dalam laut.
sampai ada pertobatan, dan dia bilang, aku akan mengorbankan ucapan syukur kepadamu. Saudara, pertobatan itu harus ada konkretnya. Bahwa kalau mungkin saudara selama ini suka mengeluh, suka bersungut, suka protes, suka komplain, pertobatan adalah saudara ganti komplain saudara dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Lalu yang kedua dia bilang begini, apa yang kunatsarkan akan kubayar. Jadi dengar baik Bapak Ibu, kemungkinan besar bahwa sebelum itu Yunus mungkin pernah bernatsar kepada Tuhan dan dia belum bayar natsarnya. Saya tidak tahu apa yang menghalangi Yunus belum bayar natsarnya. Mungkin karena kesibukan, atau mungkin karena dia lupa, atau pura-pura lupa, sehingga dia mungkin pernah berjanji, pernah bernatsar, dan dia belum genapi natsarnya. Sampai akhirnya dia sadar bahwa tidak bisa tidak, dia harus bayar natsarnya. Saudara, kalau saudara mau alami mujizat, apapun yang saudara pernah natsarkan kepada Tuhan, bayar itu malam ini. Jangan tunggu besok, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin natsarmu kepada Tuhan berupa hidup sungguh. Mungkin natsarmu kepada Tuhan berupa pelayanan yang sungguh kepada Tuhan, atau pertobatan dari dosa, atau apapun itu, saya tidak tahu, saudara yang tahu. Tapi saya hanya mau katakan, kalau saudara pernah bernatsar kepada Tuhan, malam ini minta kekuatan supaya saudara bisa bayar natsarmu. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Lalu yang ketiga, Yunus bilang begini, keselamatan adalah daripadamu. Jadi mungkin Yunus sudah banyak usaha untuk bisa keluar dari ikan itu, tapi nol besar. Sampai di satu titik dia mengakui kebesaran itu hanya milik Tuhan, kehebatan itu hanya milik Tuhan, pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Berapa banyak kali kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, dan pada akhirnya kita mentok dan kita tidak dapat, sampai akhirnya kita betul-betul menyerah. Tuhan, sejauh mata memandang, mataku memandang ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Ternyata dunia tidak bisa menolongku, pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dan saudara, seperti yang saya bilang, pertobatan selalu menghasilkan mujizat. Coba tampilkan ayat 10, Yunus pasal 2. Sedikit lagi saya selesai. Yunus pasal 2 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan apa saudara? Ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Wow, ini dahsyat, ini luar biasa Bapak Ibu. Bahwa ikan itu memuntahkan Yunus ke darat, bukan inisiatif ikan, tapi perintah Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat, karena Tuhan lihat pertobatan. Jadi pertobatan akan melahirkan mujizat, melahirkan jalan keluar, lahirkan solusi. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Meskipun pertobatan Yunus tidak ada yang tahu. Ingat saudara, dia ada di dalam perut ikan, tidak ada yang tahu. Dan juga tidak ada yang bisa dengar doa Yunus. Termasuk saya mau katakan, alat secanggih apapun tentu saja tidak mampu mendeteksi doa Yunus dari dalam perut ikan. Tapi ternyata Tuhan merekam doa Yunus. Ternyata Tuhan mendengar doa Yunus, dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi Yunus. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketiga dan ini terakhir, seperti apa umat yang layak? Yang pertama kita sudah lihat tadi, umat yang layak itu adalah umat yang keluarganya pulih. Kalau mungkin engkau, anak-anakmu sudah besar, bahkan mungkin engkau sudah punya cucu, berdoalah untuk pemulihan rumah tangga anak-anakmu, atau rumah tangga cucu-cucumu ke depan. Dan yang kedua, umat yang layak itu adalah umat yang hidup dalam pertobatan. Dan yang ketiga, yang terakhir ini, umat yang layak itu saya melihat adalah umat yang siap menikah dengan Kristus. Coba tampilkan apa yang Tuhan perlihatkan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos tentang pernikahan gereja dengan Kristus. Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 8.
Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Bapak Ibu, menurut 2 Korintus pasal 11 ayat 2, status kita dengan Kristus hari ini salah satunya adalah kita sudah dipertunangkan kepada Kristus. Dan ingat, kita tidak selamanya bertunangan dengan Kristus. Akan ada harinya kita menikah dengan Kristus. Dan hari pernikahan itu sudah ditunjukkan kepada Rasul Yohanes yang dia catat di dalam Wahyu pasal 19 ini. Itulah pernikahan termulia, pernikahan teragung, pernikahan terindah dan termahal. Pernikahan Kristus sang mempelai sorga dengan gereja Tuhan sang mempelai wanita. Tapi ada satu hal yang bisa kita pelajari dari pernikahan itu. Ternyata begini Bapak Ibu, bahwa pengantin wanita atau gereja Tuhan, dia harus menggunakan pakaian khusus. Apa itu pakaian khusus? Di situ dijelaskan kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Halo, itulah yang kita akan kenakan waktu kita menikah dengan Kristus. Kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Pertanyaannya, di mana kita harus beli kain itu? Berapa harganya per meter? Dengar baik, dengar baik. Saudara mau keliling dunia, saudara tidak akan temukan kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih ini. Dan berapa banyak pun uang saudara, saudara tidak akan mampu membeli kain ini. Kenapa? Karena di situ dikatakan kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang percaya. Artinya ternyata kain itu adalah produksi sendiri. Kita sendiri yang buat kain itu. Jadi begini Bapak Ibu, waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, di saat itu kita sedang menyempurnakan kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih yang kita akan kenakan waktu Yesus datang kembali dan waktu kita menikah dengan Dia. Dan dengar baik, jangan sampai Yesus sudah mau datang, pernikahan itu sudah mau dilaksanakan, dan kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih itu belum selesai. Karena saudara malas melakukan firman Tuhan. Jangan sampai Alkitab bilang kelihatan ketelanjangan. Pastikan sebelum Yesus datang, dan saya percaya kedatangan Yesus yang kedua sudah tidak lama lagi. Tapi pastikan sekali lagi, pakaian pestamu sudah siap. Yang setuju dengan saya tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya akhiri khotbah saya dengan satu cerita di dalam Injil Matius pasal 22. Dikatakan begini, saya cepat ya. Yesus yang mengangkat cerita ini. Ada seorang raja menikahkan anaknya. Waktu sudah hari H, raja itu suruh hamba-hambanya pergi panggil para undangan. Tapi Alkitab berkata, para undangan itu menolak untuk datang. Ada banyak alasan, sibuklah, jaga toko, urus ladang dan segala macam. Akhirnya raja itu suruh lagi hamba-hamba yang kedua. Lalu hamba-hamba yang berikutnya ini pergi. Orang-orang yang diundang itu bukannya datang, malah banyak alasan, bahkan ada yang memukul hamba-hamba itu sampai mati. Tapi ada yang lolos dan mereka lapor kepada raja. Raja, mereka tidak mau datang. Bahkan ada yang mereka bunuh dari teman-teman kami. Marahlah itu raja. Akhirnya raja rubah konsepnya. Kalau begitu begini saja. Silakan pergi ke jalan-jalan atau kemana saja, dan siapapun orang yang kamu temui, undang dia, ajak dia datang, bilang makanan sudah tersedia. Akhirnya pergilah hamba-hamba yang suruhan ketiga tadi. Semua orang yang mereka temui, mereka undang, ayo datang, ayo datang. Dan banyak orang yang datang. Ketika semua undangan itu sudah ada di ruangan pesta, Alkitab berkata raja itu masuk ruangan pesta. Dia senang, dia bangga. Tapi tiba-tiba
matanya tertuju kepada seseorang yang rupanya orang itu ada di dalam pesta tapi tidak mengenakan pakaian pesta. Raja itu mendekatinya, lalu raja tanya kepada dia, "Hei, bagaimana mungkin engkau ada di sini tapi engkau tidak mengenakan pakaian pesta?" Orang itu ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa dan tidak tahu harus jawab apa. Apa yang terjadi setelah itu? Saudara, raja bilang begini, "Hei pengawal, ikat tangan dan kaki orang ini dan lemparkan dia ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana di sana terdapat ratap dan kertak gigi." Jadi kira-kira begini kesimpulannya. Keselamatan itu sudah diberikan kepada saya dan saudara. Sudah kita nikmati. Tapi ada satu syarat. Kita harus mengenakan pakaian pesta. Dan sesuai dengan Wahyu 19, pakaian pesta itu adalah kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dan itu adalah perbuatan benar dari setiap kita orang percaya. Jadi pastikan pakaian lenan halusmu sudah selesai sebelum Yesus datang, supaya kita siap menjadi pengantin yang mempermuliakan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan dan kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya.